Belakangan ini muncul sebuah subuhat atau tuduhan dari sebagian kelompok bahwa konsep tauhid tiga serangkai, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat yang terkenal dalam dakwah para ulama Ahlussunnah seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya meniru ajaran Trinitas Nasrani. Tuduhan ini jelas sangat serius dan perlu untuk diluruskan secara ilmiah, jujur, dan adil. Apakah benar pembagian tauhid menjadi tiga ini berasal dari ajaran Kristen? Apakah ada kesamaan antara tauhid tiga serangkai dengan Trinitas dalam agama Nasrani? Mari kita kupas tuntas secara sistematis dan ilmiah. Ada orang kemudian dengan sangarnya mengatakan yang bagi tauhid menjadi tiga seperti Trinitas. Ya, kita tidak membagi Tuhan menjadi tiga. Kita justru membagi ini agar Tuhan diesakan dalam segala hal. Bagaimana dengan kejinya mereka menuduh kalau kita bagi tiga, kemudian kita dikatakan Trinitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah tauhid tiga serangkai berasal dari Nasrani. Teman-teman, apa itu tauhid tiga serangkai? Tauhid dalam Islam merupakan inti dari seluruh ajaran agama. Para ulama Ahlussunnah membagi tauhid secara ilmiah menjadi tiga bentuk untuk memudahkan pemahaman dan penjelasan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengatur, menghidupkan, mematikan, dan menguasai alam semesta. Di antara dalilnya Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-54, Al-Quran surat Yunus ayat 31. Lalu yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah, tidak boleh menyekutukannya dalam ibadah. Dalilnya dari Al-Quran surat Al-Fatihah ayat ke-5, lalu surat Az-Zumar ayat ke-3. Yang ketiga teman-teman, tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa tahrif, ta'til, tahyif ataupun tamtsil. Dalilnya Al-Qur'an surah Al-Ikhlas, lalu surah Thaha ayat ke-5 dan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. Catatan penting di sini teman-teman, ini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala terbagi tiga seperti dalam ajaran Trinitas. Tetapi ini adalah pembagian aspek dalam memahami keesaan Allah berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ada orang kemudian dengan sangarnya mengatakan yang bagi tauhid menjadi tiga seperti Trinitas. Ya, kita tidak membagi Tuhan menjadi tiga. Kita justru membagi ini agar Tuhan diesakan dalam segala hal. Bagaimana dengan kejinya mereka menuduh kalau kita bagi tiga, kemudian kita dikatakan Trinitas. Sebenarnya ini nekat. Kontennya salahnya di mana? Anda yang mengatakan tidak boleh membagi. Anda meyakini tiga barang ini? Anda meyakini ini atau Anda yang ada protes? Ya sudah, saya meyakini semua. Ya sudah, yang penting keyakinan Anda sama saya sama. Ya sudah. Enggak perlu kita ribut tentang dibagi jadi berapa. Yang penting kontennya benar. Kita kan dulu antum pernah belajar di kuliah, bangku kuliah. Ini sekedar metode pembelajaran. Yang penting kontennya benar. Tapi orang bagi satu ternyata salah, orang bagi dua ternyata kontennya salah, ya salah. Kita bilang yang penting kontennya benar. Jadi jangan terpedaya dengan pernyataan bagi tiga, bagi empat, bagi lima. Karena saya katakan ada ulama bagi dua, ada yang bagi tiga, ada yang bagi empat. Tidak apa-apa, terserah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Lalu apa itu Trinitas Nasrani? Trinitas adalah doktrin utama agama Kristen yang menyatakan bahwa Tuhan itu satu tetapi memiliki tiga pribadi atau hypostasis. Seperti Bapa, Father, Anak, Son, yaitu Yesus, lalu Roh Kudus atau Holy Spirit. Trinitas menyatakan bahwa ketiga pribadi ini memiliki hakikat yang sama namun berbeda eksistensinya. Ini bertentangan secara total dengan ajaran tauhid di dalam Islam, teman-teman. Lalu di sini kita kebawakan bantahan terhadap tuduhan bahwa tauhid tiga serangkai meniru Trinitas. Perbedaan hakikat yang sangat jauh. Tauhid Islam menegaskan keesaan
mutlak Allah dalam zat, nama, dan sifat. Adapun Trinitas Kristen meyakini satu Tuhan dalam tiga pribadi yang berbeda. Di dalam tauhid Islam tidak ada sekutu dalam ibadah ataupun rububiyah. Adapun Trinitas Kristen, Yesus dianggap sebagai Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus. Di dalam tauhid Islam sumber dari wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Adapun Trinitas Kristen, produk teologi gereja pasca Yesus. Kesimpulannya di sini teman-teman, perbedaan ini bukan sekedar perbedaan kecil, tetapi konsep dasarnya aja sudah berbeda dan bertolak belakang. Bagaimana menghadapi pendapat yang menyamakan antara tauhid yang terbagi menjadi tiga dengan Trinitas kaum Nasara? Ini orang yang ngomong begini, orang bahlul ya. Ya, apalagi dia pernah belajar di Saudi, dia tahu beda antara Trinitas dengan bagi tauhid menjadi tiga. Ya. Dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu dalam rangka untuk menipu kaum muslimin. Ya. Karena semua orang belajar tauhid ngerti bagi tauhid itu bukan membagi Allah jadi tiga. Ini sekarang metode belajar. Antum tidak usah bagi tauhid menjadi tiga, nggak ada masalah. Ya. Yang penting jangan syirik dalam rububiyah, jangan syirik dalam asma sifat, jangan syirik dalam apa? Uluhiyah. Ini sudah saya bahas bahwasanya pembagian tersebut dalam rangka metode belajar. Ya. Kenapa dibagi? Karena ada penyimpangan. Orang-orang musyrikin dahulu, mereka dalam tauhid rububiyah mereka benar. Bahwasanya mereka meyakini Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Salahnya di mana? Salahnya mereka berdoa kepada selain Allah. Nah, kesalahan ini kita namakan dengan tauhid uluhiyah. Antum enggak usah namakan juga enggak ada masalah. Yang penting antum benar semuanya. Itu aja sebenarnya. Apakah setiap yang dibagi menjadi tiga kemudian Trinitas? Mereka juga bagi ya. Asy'ariyah juga bagi tauhid menjadi tiga. Ya. Hululiyah juga bagi tauhid menjadi tiga ya. Jadi saya heran ada orang seperti begini ya. Perlu untuk kita ketahui, pembagian tauhid sudah ada sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Klaim bahwa pembagian tauhid tiga serangkai itu adalah bid'ah modern juga tidak benar. Di sini kita bawakan ulama-ulama klasik sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah menggunakan konsep yang serupa. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Mandah yang wafat pada tahun 395 Hijriah di dalam kitab Tauhid. Lalu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijriah dalam akidah Tahawiyah. Lalu Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah dan Ibnu Qayyim banyak menjelaskan pembagian tauhid dalam karya-karyanya seperti kitab Darut Ta'arud Al-Aqal wa Naqal dan kitab Al-Istiqomah menjelaskan detail tiga bentuk tauhid dengan sistematis. Perlu untuk diketahui pembagian tauhid adalah upaya ilmiah teman-teman, bukan suatu ibadah baru. Pembagian ini bukan membuat tiga Tuhan atau menambah-nambahkan dalam agama, tetapi ini cara memahami dalil tauhid yang sangat banyak dengan sistematis. Contohnya seperti dalam ilmu fikih ada pembagian ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Dalam ilmu hadis terdapat hadis sahih, hadis dhaif maupun hadis palsu. Apakah ini menandakan mereka mengada-ngada dalam agama? Tentu saja tidak. Ini adalah pendekatan tafsir dan metodologi ilmiah. Apa motif dibalik subhat ini teman-teman? Mengapa ada yang menyebarkan subhat seperti ini? Di antara tujuan mereka yaitu menjatuhkan dakwah tauhid yang tegas terhadap syirik, bid'ah, dan khurafat, menyerang dakwah salafiyah dengan stempel ajaran baru atau meniru Kristen untuk membingungkan umat agar tetap dalam pemahaman tauhid yang kabur yang tidak jelas. Biasanya teman-teman subhat ini muncul dari kalangan yang anti salafi, kelompok ekstrem tasawuf atau kaum relativis agama. Di antara bukti dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah untuk yang mendukung pembagian tauhid menjadi tiga, di antaranya dalil tauhid uluhiyah. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Al-Quran Surah Yunus ayat ke-31. Lalu dalil tauhid uluhiyah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Al-Quran Surah Al-Isra ayat ke-23. Lalu yang ketiga dalil tauhid asma wa sifat. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki nama-nama yang indah. Al-Quran Surat Toha ayat ke-8. Dari penjelasan di atas teman-teman, tiga serangkai tidak berasal dari ajaran Kristen, tetapi berasal dari pemahaman yang sistematis terhadap Al-Quran dan As-Sunnah.
Trinitas dan tauhid Islam itu berbeda total dalam konsep, tujuan, dan implikasinya. Tuduhan ini adalah suatu bentuk syubhat yang muncul dari kebencian terhadap dakwah tauhid yang murni. Mari kita pegang teguh ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipahami oleh para sahabat. Jangan tertipu dengan istilah dan narasi yang menyesatkan. Jangan terpedaya dengan analogi palsu yang menyamakan tauhid Islam yang murni dengan trinitas Nasrani yang sesat. Ajak umat untuk kembali kepada tauhid yang benar, sebagaimana yang diwariskan oleh para nabi dan rasul. Al-Imam Malik mengatakan bahwa ilmu itu agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.